Kristus. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini kita dapat bertemu untuk beribadah pagi hari ini, Minggu 22 Oktober 2023. Pada kesempatan pagi ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Indah Sriatun, Gembala Sidang dari GKO Bekasi 3. Sedangkan Gembala Sidang saat ini melayani di Bekasi 3. Mohon perhatian untuk Bapak Ibu untuk menjaga ketenangan dan kekhidmatan kita dalam ibadah. Untuk handphone mohon di silent atau dimatikan. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sebelum ibadah kita mulai. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa tatkala engkau memasuki hadiratnya yang kudus.
saat teduh selesai, Bapak dan Ibu dan saudara yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 10, bersoraklah hai alam semesta. Habiskan ibadah kita di pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Marilah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan,
kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kebudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan bahaurilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Berita pengampunan dosa 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Saudara sekalian, saya mengundang kita berdiri dan bersama-sama kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Demikianlah sabdanya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dengan mengangkat pujian dari KK 356 bait 1 dan 2. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa memohon kekuatan Tuhan dalam membaca, merenungkan firman-Nya. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah pelindung dari segala orang yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu tidak ada orang yang dapat berarti di hadirat-Mu. Maka limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, supaya oleh ilham-Mu yang kudus kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu kami juga dapat melaksanakannya menurut kehendak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dalam Minggu Pentakosta yang ke-20, kita akan mengangkat membaca firman Allah di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10, dan saya mengundang kita semuanya untuk berdiri. 1 Tesalonika 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, demikianlah kebenaran firman Allah. Salam dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sehat semua Bapak Ibu? Puji Tuhan. Agak terdengar lembut karena mungkin masih pagi. Baru bangun, berangkat ke gereja. Ya, Ibu Bapak Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin kita pernah bersekolah. Ketika Bapak Ibu ke sekolah atau pertama masuk, pasti orang tua kita mendaftarkan untuk masuk ke sekolah itu, atau mungkin ketika sudah di perguruan tinggi saudara sendiri yang masuk mendaftarkan, dan dalam waktu sekian tahun sudah selesai dan mendapatkan ijazah. Saudara, demikian pula dalam sebuah rumah tangga. Ketika seseorang akan masuk dalam rumah tangga, mereka itu biasanya diberkati dulu ya. Ada dapat surat bahwa ia telah menikah di gereja dan kemudian dicatatkan dalam catatan sipil. Kemudian dalam sekian waktu, dalam sekian bertahun-tahun, dalam proses-proses itu ada yang namanya sukacita, ada juga yang duka, artinya mungkin menangis dan lain sebagainya. Lalu apakah buah yang didapatkan setelah melakukan perjalanan-perjalanan itu? Nah, itulah yang diharapkan dari sebuah buah itulah kita akan melihat dan menjadi satu bukti bahwa kehidupan di dalam rumah tangga yang telah dibangun sekian tahun, kita akan melihat hasilnya atau endingnya. Misalkan ada anak-anak yang dikaruniakan, dan kemudian bagaimana ketika anak itu tidak Tuhan hadirkan di dalam rumah tangga kita? Apakah itu bukan diberkati oleh Allah?
Karena ketika seseorang menikah bukan berarti bahwa wajib harus mempunyai anak. Karena kadang Tuhan punya rencana yang lain. Kalau kita diizinkan mempunyai anak, itu adalah anugerah dan berkat Tuhan. Dan bagaimana ketika itu adalah Tuhan yang memberikannya, apa tanggung jawab dan respon kita terhadap anak yang Tuhan anugerahkan di tengah keluarga hidup kita. Ibu bapak saudara yang diberkati oleh Allah, ketika saya coba untuk melihat pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini, tema yang diangkat oleh sinode adalah tanda hidup baru. Artinya bahwa ketika melihat dari subjudul ini atau judul ini, tanda hidup baru, berarti ada tanda yang gak hidup baru. Nah, tanda yang hidup yang gak baru itu yang seperti apa? Mungkin ketika ibu bapak boleh melihat di dalam Kolose 3, ada di situ juga diperkatakan ada judulnya manusia baru, tetapi didahulunya di situ juga ada tanda-tanda manusia-manusia yang menunjukkan ia memiliki manusia kelamaannya, yaitu manusia-manusia yang hidup di dalam kekeraman, manusia yang suka marah, manusia yang melakukan kejahatan, manusia yang berfitnah, yang melakukan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, dan masih banyak lagi di ayat-ayat itu di dalam Kolose 3 ayat yang ke-8, ke-9, ke-10 dan sampai ayat yang ke-11. Nah, ini yang menarik ibu bapak saudara ketika saya coba melihat kembali apa yang ditulis oleh Rasul Paulus yang menjadi juru bicara, saya boleh katakan, atau juga menjadi orang yang dituakan, karena tulisan ini juga Paulus tidak hanya menuliskan secara pribadi atau menyampaikannya secara pribadi, tetapi Paulus bersama dengan Silvanus atau yang disebut dengan Silas dan Timotius itu menyampaikannya kepada orang-orang atau kepada jemaat-jemaat yang berada di Tesalonika ini dengan memberikan salam, dengan memberikan respon yang baik sekali, yaitu dikatakan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ketika saya kembali lagi melihat di dalam catatan ayat yang pertama ini, dia mau mengatakan aku bersyukur kepadamu sehingga aku menganugerahkan atau memberikan respon positif bahwa semua itu adalah kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah yang menyertai. Lalu pertanyaannya, apakah yang menyebabkan Rasul Paulus, Silvanus dan Timotius itu bersepakat mengungkapkan kata-kata yang begitu menarik dalam pembacaan firman Tuhan hari ini? Sebab ketika saya kembali lagi melihat mereka itu bersyukur dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika. Saya perlu memberitahukan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Paulus tidaklah lama, hanya 1 bulan untuk memberitakan firman Tuhan di dalam jemaat Tesalonika. 1 bulan begitu singkat, tetapi dampak yang didapatkannya bukan untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, tapi melihat dampaknya itu sangat luar biasa yang akan kita nanti melihatnya. Sehingga di ayat yang kedua, ibu bapak saudara sekalian, dia katakan, aku bersyukur kepada engkau, aku bersyukur kepada Allah, aku sangat bersyukur karena kebaikan Allah yang mengurapi engkau, yang mengurapi bapak ibu saudara sekalian, dan aku selalu menyebut kamu di dalam doa kami.
Artinya saya menangkap bahwa hubungan antara Paulus, Silvanus dan Timotius dengan jemaat yang ada di Tesalonika ini memiliki kehubungan yang sangat intim. Ketika seseorang yang intim, maka ia akan selalu dan senang untuk mendoakan umatnya. Suka untuk saling mendukung, saling menguatkan, dan itulah yang terjadi. Saya yakin ibu bapak saudara sekalian, ketika kita memiliki keintiman dalam jemaat itu pastinya kita akan selalu berdoa. Mungkin di dalam doa syafaat kita, mungkin di dalam doa pribadi kita, di dalam rumah tangga kita, ketika ada orang yang dekat dan kita selalu ingat, misalkan saja ulang tahunnya, aku mau berdoa untuk dia karena dia ada di hatiku. Tapi coba ketika enggak ada di hati Bapak Ibu Saudara, jangankan untuk berdoa, mengingatnya pun enggak mau, menyebut namanya pun enggak mau, karena masih ada kepahitan, masih ada manusia lamanya. Nah, ini yang juga sekaligus mengajarkan bahwa ketika dia ada di dalam doa yang dilakukan oleh Paulus, Silvanus dan Timotius, dia selalu ada di hatinya. Dan mungkin saya membayangkan satu persatu jemaat-jemaat yang ditemuinya, jemaat-jemaat yang dia adalah anggotanya, dia akan selalu sebutkan namanya satu persatu. Sehingga lihat dampak yang didapatkan dari sebuah doa itu di ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Saudara, dia mau merasakan sangat syukur karena dia melihat dampak yang pemberitaan yang disampaikannya. Lihat ada sebuah perubahan hidup. Di situ dikatakan mengingat pekerjaan imanmu, artinya iman yang sudah ia ambil sebuah keputusan. Sebab ketika kita melihat di ayat yang selanjutnya bahwa mereka dahulu adalah memiliki atau berkarakter atau dia masih melakukan penyembahan berhala, tetapi saat ini dia tanggalkan berhala itu, tanggalkan emosionalnya, tanggalkan yang akan merusak jiwanya, yang merusak pikirannya, yang membuat ia akhirnya lebih cenderung kepada hal-hal yang mengilahkan dunia dan lain sebagainya. Dan hari ini aku stop, aku tanggalkan. Dan aku saat ini mengambil keputusan mengikut dan mengenal Yesus Kristus. Yang artinya kata mengenal berarti mengikut. Mengikut berarti meneladani. Meneladani berarti menerima Yesus Kristus dalam hidupnya. Dan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, dia akan lakukan dan lakukan. Sehingga kembali lagi Rasul Paulus katakan, aku mengingat akan pekerjaannya. Artinya pekerjaan imannya itu sungguh memberi dampak yang sangat luar biasa. Pertanyaannya yang juga saya mau ajukan, apakah iman saudara dalam pekerjaan imanmu itu sudah memberi dampak? Dampak itu satu tanda bahwa kita telah hidup baru. Mungkin itu menjadi satu perenungan. Yang kedua, saudara, di ayat yang ketiga, dampak dari pekerjaan iman itu usaha kasih. Artinya tidak hanya dia mendengar firman Allah,
Tidak hanya dia belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Silvanus, dan Timotius, tetapi lebih kepada dia mempraktikkan kasih itu. Dia dikatakan usaha kasihmu, artinya dipraktikkan sekali lagi dalam kehidupan itu dan nyata, sehingga mereka semakin kokoh. Sebab ketika kita melihat selanjutnya bahwa di dalam perjalanan itu dia juga menemui dengan berbagai penderitaan, berbagai tekanan-tekanan yang terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi penderitaan, tekanan-tekanan itu tidak menggoyahkan iman untuk bersandar, tidak menggoyahkan iman kepercayaannya kepada Yesus Kristus yang telah ia menerimanya dan yang telah meneguhkan iman di dalamnya, bahwa di dalamnya ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang saya mau perkatakan kembali lagi bahwa di dalam itu berarti ada masa di mana ia dalam mengenal Allah, di mana ia belajar hidup dengan Allah, dan dia akhirnya melihat satu perjalanan itu, dan dia bersandar bahwa penderitaan yang aku alami tidak lebih dibandingkan dengan Yesus Kristus yang telah menderita untuk dia, yang lebih, bahkan ia memberikan nyawanya. Sehingga dia begitu meresponi, begitu merenungkan, bersyukurnya aku berjumpa dengan Yesus, bersyukurnya aku berjumpa dengan juru selamat yang membuat hatiku itu menjadi semangat, yang membuat hatiku itu hidup di dalam pengharapan, yang aku akhirnya hidup mengerti mengapa hidup ini harus berarti dan hidup ini harus berpuas, seperti Rasul Paulus memperkatakan itu. Sehingga saudara yang diberkati oleh Allah, dalam keyakinannya, dalam kesetiaannya ini menunjukkan dia memiliki pribadi-pribadi yang rendah hati, jemaat-jemaat yang semakin mengenal dan semakin paham dengan Allah, yang semakin mengerti tentang Yesus Kristus. Dia akan seperti padi, saudara. Semakin dia berisi, semakin menunduk. Semakin dikatakan bahwa aku ini harus menyadari, padi itu ibaratkan bahwa ketika kita makan nasi, orang menjadi kenyang, orang menjadi sehat. Apakah kita sudah melakukan bagian seperti itu? Sebab ketika bicara tentang usia, nggak ada seorang pun yang mengetahui usia kita. Hanya Tuhan yang mencatatkan, yang mengetahui usia kita. Namun apakah ketika di dalam usia yang adalah anugerah Tuhan ini kita sudah memberi? Apakah kita sudah memberikan hidup ini menjadi sebuah tanda iman kita kepada Dia atau belum? Mungkin ada yang mempertanyakan, Bu, saya belum bisa. Tapi Alkitab juga katakan usaha. Namanya kita usaha menuju untuk ingin menjadi sempurna, bukan? Ini. Sehingga saudara yang diberkati, itu tanda yang saya boleh melihat. Di dalam hari ini kita boleh belajar bagaimana tanda itu menghidupi. Tanda ini sekali lagi juga mengajarkan kepada kita untuk kita mengisi iman kita, untuk kita mengusahakannya, mempraktekkan kasih itu, dan selalu berpengharapan kepada Tuhan, karena ini juga nanti bicara tentang eskatologis dalam bagian yang ke-10, bahwa Kristus Yesus nanti akan datang ke dalam dunia yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang ini. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana praktik
teks yang harus kita juga terjemahkan. Ini sangat menarik di ayatnya yang kelima, ibu bapak saudara sekalian. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, bukan tong kosong nyaring bunyinya, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dalam pengertian bahwa apa yang disampaikannya meminta hikmat Roh Allah untuk memberikan dan memakai bibir mulutnya menyampaikan kebenaran firman Allah. Saya yakin bahwa setiap pelayan-pelayan Tuhan, mereka pasti akan memulainya dan meminta tuntunan Allah supaya setiap firman Tuhan yang telah digumulinya, firman Tuhan yang telah dipersiapkannya supaya ia berfirman itu berkuasa, dan setiap orang pendengar akan mendengar dan akan memahami apa yang disampaikannya, sehingga mereka yang lemah akan kembali kuat, mereka yang tak berdaya, aku sekarang bangkit berdiri, sehingga dikatakan dengan suatu kepastian yang kokoh. Maka ketika saudara melihat pemberita firman, biasanya dia akan antusias untuk menyampaikan firman Allah. Dia akan begitu antusias karena memastikan supaya semua pendengar, semua jemaat itu mengerti apa yang yang disampaikan melalui kebenaran firman itu, sehingga mereka dikatakan, saudara dikatakan, kita semua dikatakan, memang kamu mengerti, memang kami mengerti, memang kita mengerti bagaimana Allah turut bekerja dalam setiap pemberita firman Allah. Tanda yang keempat, saudara, apakah yang harusnya kita juga lakukan dan terjemahkan? Lihat ayat yang keenam, kamu telah menjadi penurut. Amin, saudara. Kata penurut berarti menunjukkan ketaatan. Ketaatan berarti menunjukkan kesetiaan. Kesetiaan berarti menunjukkan sebuah kedewasaan. Kedewasaan menunjukkan dia adalah pribadi yang berhikmat dan bijaksana. Kemudian di ayat yang ke-6 ini, penurut kepada siapa dia? Ada dua hal yang menarik di situ, dan kamu telah menjadi penurut kami. Kata kami di situ, saudara, berarti turut kepada apa yang disampaikan oleh pemberita, turut kepada pemimpin-pemimpin. Kadang di depan kita iya gitu ya, tapi di belakang kita berontak. Ada ya begitu ya, manis-manis, emang lu siapa? Nah, maaf, kadang ada begitu. Di dalam rumah tangga juga begitu. Di depan suami bagus, manis, setelah suami berangkat kerja, emang gue pikirin gue mau jalan aja kemana. Padahal dia punya tanggung jawab di dalam rumah untuk merawat, untuk mendoakan suaminya di dalam pekerjaan, merawat anak-anak, memelihara mereka sehingga sehat dan lain sebagainya. Saya yakin sih nggak ada ya di sini ya seperti itu ya. Mereka adalah seorang penurut-penurut karena sangat mengerti, sangat paham. Bukan berarti takut. Beda ya Bapak Ibu ya. Kata penurut di sini bukan berarti takut. Ketika istri melakukan pekerjaan di dalam rumahnya, ketika ia mempersiapkan segala kebutuhannya, bukan dia takut. Demikian juga ketika suami memberikan penghasilannya kepada istri, bukan dia DKI. Kita ada di warga DKI ya Pak ya, sebagian ya.
Maksudnya dibawa ke tiap istri, bukan begitu. Tetapi karena kembali lagi sebuah tanggung jawab, ini tanggung jawab saya sebagai seorang pria atau sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, aku bertanggung jawab. Dan ketika bahkan aku ini memiliki ketidaksempurnaan, Tuhan tolong saya untuk saya menjadi seorang yang didengar, menjadi seorang yang istri bangga, yang menjadi anak-anak itu bangga dengan saya. Ketika kita menjadi seorang wanita, menjadi seorang perempuan, supaya dia katakan, mama, engkau wanita yang cantik melebihi dari wanita-wanita yang lain. Sehingga dia, aku enggak mau melirik wanita yang lain. Kau lebih cantik kekasihku. Itu Pak Amsal kan begitu menuliskannya. Sehingga anak-anaknya juga katakan, mama, aku bahagia sekali. Dan ketika mereka itu memperkatakan seperti itu, ketika mereka mempraktekkan seperti itu, sekali lagi bukan mereka takut, tetapi mereka menaruh hormat karena engkau memberikan teladan yang baik. Sebenarnya ini juga menusuk kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana jemaat itu menjadi tunduk, menjadi seorang yang penurut kalau kita itu tengkosong nyaring bunyinya. Karena Alkitab, firman Allah, pedang bermata dua. Tidak hanya untuk memberitakan kepada orang lain sehingga ada yang takut. Bukan menunjuk begini, karena ini lebih banyak ke kita ya. Sehingga dia katakan gini aja. Firman Tuhan hanya kepada untuk Bapak Ibu Saudara saja, bukan untuk saya. Oh no, salah. Firman Tuhan sebelum diberitakan mengoreksi pemberita itu sendiri, baru menyampaikan kepada orang lain. Apakah ketika saya membaca, ketika saya merenungkan firman Tuhan itu, saya tertusuk? Syukur kepada Tuhan. Kan begitu. Ya, ketika menyampaikan ini yang sudah pernah aku alami, ini yang pernah aku terjadi, dan Tuhan mengoreksi saya untuk saya memperkatakan dari keteladanan hidup saya untuk orang lain juga memandang saya. Saya yakin saudara, Rasul Paulus, Silvanus dan Timotius itu dia memiliki kepribadian yang sangat luar biasa, dan memang kita juga melihat catatan-catatan Alkitab, mereka memberi hidup untuk pelayanan, sehingga layaklah setiap orang yang mendengarkan firman Allah itu mendengar, melakukan, dan dikatakan menjadi penurut-penurut, menjadi orang yang dengar-dengaran, menjadi orang yang setia, menjadi pribadi-pribadi yang tunduk dan taat atas otoritasnya. Masih di bagian yang ke-6, saudara Bapak yang diberkati Tuhan, kita juga akan melihat bahwa tidak hanya penurut kepada yang kelihatan, orang yang memerintah, yang mengajarkan itu, tetapi ia juga menjadi penurutnya Tuhan. Sebab manusia itu yang kelihatan kadang kita tunduk, tapi kepada Tuhan kan Tuhan gak lihat kita. Tuhan lihat Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Tuhan memperhatikan, dimanapun Tuhan melihat kita, ketika kita itu ingat dengan 10 hukum. Tuhan katakan hukum 1 sampai hukum yang ke-4 untuk menghormati Tuhan. Artinya apa? Saya mau berbalik. Mari kita belajar untuk mengenal lebih dahulu, baru praktekkan itu. Kalau kita hanya melihat di kulitnya, kemudian melihat orang kecewa, berarti kita belum beriman dengan sungguh-sungguh, belum memahami bagaimana karya Kristus hidup, bagaimana Yesus itu menderita untuk kita. Tapi ketika kita sudah mengenal Dia, oh iya,
Yesus aja menderita, Yesus aja dicela dan dihina. Aku ini kan muridnya. Ketika aku dicela, ketika aku dihina, Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu. Sebab aku menjadi pribadi yang dewasa. Jangan ketika dihina kita marah. Ketika direndahkan kita emosional. Tapi orang yang hidup dengan Tuhan berarti mereka yang bisa menjaga emosionalnya. Yang menjaga emosi, karena kita yakin kita punya emosi masing-masing. Tapi bagaimana kita mengendalikan emosi atau emosional kita, apakah itu bermanfaat atau tidak. Dan ketika tidak bermanfaat, mari kita tinggalkan. Tapi ketika itu untuk meredam, untuk kita akhirnya mengoreksi, untuk maju melangkah lebih baik lagi, itu yang terbaik. Karena Rasul Paulus pernah di penjara, dia tidak memaki-maki orang yang di penjara, tapi dia, aku bersyukur sebab di dalam tempat ini aku dapat menuliskan surat-suratku untuk jemaat, untuk orang-orang yang aku kasih. Yang mau dikatakan negatif buat dunia, tapi positif bagi Tuhan. Menarik Ibu Bapak Saudara. Maka sekali lagi Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, mari kita juga belajar. Dan sekali lagi saya mengajarkan dan menghimbau kepada kita, mari belajar untuk hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Memiliki satu sikap ketaatan, memiliki satu pilihan hidup yang akhirnya kita tahu bahwa ketika kita mengambil sebuah keputusan hidup bersama dengan Tuhan, mari kita belajar berteladankan Tuhan. Jangan hidup berteladankan dengan dunia ini. Sebab dunia akan membinasakan engkau, tapi Yesus Kristus akan menyelamatkan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari Tuhan Yesus Kristus memberkati dan meneguhkan saudara untuk memiliki pribadi-pribadi, tanda-tanda bahwa hidup saudara sudah ada di dalam Kristus. Seperti di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Mari kita sekali lagi memperhatikannya. Ayat itu sangat luar biasa. Siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara bukan ciptaan yang lama, tapi saudara sudah dalam ciptaan yang baru. Maka mari kenakan ciptaan yang baru itu menjadi tanda hidup bahwa kita sudah baru di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Kita akan merespon dengan kebenaran dengan pujian NKB 204 1 dan 2. Aku
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan abad, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan berdoa, syafaat kita berdoa. Tuhan Allah kami yang telah menyelamatkan kami, yang menjadikan kami ciptaan baru, yang hari ini mengajarkan kepada kami untuk menanggalkan kemanusiaan lama kami dan masuk menjadi ciptaan baru dengan tanda-tanda, menjadi pribadi penurut Allah, penurut kepada pemimpin-pemimpin yang pekerjaan imannya nampak di banyak orang dan terlihat sebagai kitab yang terbuka bagi sesama. Hari ini Tuhan, kami mau memohon kepada Engkau agar setiap pendengar mempraktekkan firman Allah dan menjadikan firman itu hidup, menghidupi hidupnya. Bersama dengan umat yang tertunduk hari ini Bapa, kami datang kepada Engkau untuk memohon bagi keluarga saudari Shirley Carolina Reni Tetelepta, bersama keluarga Bapak Pit Amos Watileti, bersama keluarga Ibu Supartina Makatipu, keluarga Ibu Sudarwati, keluarga Ibu Marcelina Yusmina Lusikoi Sudarman, bersama keluarga Bapak Sukamto, bersama keluarga Bapak Sugito, bersama keluarga saudari Laura Valentina Sitorus, keluarga Ibu Dice Erna Mantiri Sudarno, keluarga Ibu Lois de Boru Hombing. Ada 10 keluarga kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan, agar firman yang hari ini kami mendengar, keluarga ini pun menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam berbagai hidup mereka katakan, Tuhanku, sumber kehidupanku. Dan ketika mereka lemah, dia katakan, Tuhan yang menegakkan aku berdiri kembali. Kami juga mau menyerahkan kepadamu Tuhan, untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Iren Tetelepta, bersama dengan suami dan anak, dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya. Suaminya seorang pekerja, anak yang sedang kuliah, berkatilah ya Tuhan. Yang jemaat boleh melihat, jemaat boleh merasakan, jemaat boleh meneladani hidup dari keluarga hamba-Mu ini. Demikian juga bersama dengan majelis
beserta dengan keluarga menjadi satu gambaran penting, seperti Paulus, Silvanus, dan Timotius yang bekerja untuk umat, bekerja untuk memberkati, bekerja untuk meneguhkan dan menguatkan mereka. Nah, kami juga serahkan dalam pekerjaannya di gereja dan di dalam pekerjaan mereka di kantor atau di perusahaan-perusahaan yang mereka kelola atau di perusahaan mereka bekerja. Ya Tuhan, Engkau akan mengurapi dan memberkati dan menjadikan firman yang terbuka. Anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Ketika kami sudah selesai kuliah, ketika kami sudah selesai sekolah, kami rindu agar kami dapat bekerja. Dunia ini milik-Mu Bapa, dan Engkau juga katakan seumur hidupmu Engkau akan bekerja. Maka hari ini Tuhan kami menyatukan, Engkau sedang membukakan dan katakan, mari anakku bekerjalah, dan ini adalah milik yang engkau harus usahakan. Demikian Bapa, kami juga serahkan kepada Engkau buat anak-anak muda yang rindu untuk memiliki pasangan hidup. Karena saat ini banyak anak-anak muda yang takut untuk masuk dalam pasangan hidup atau dalam rumah tangga, karena melihat ada teman-temannya yang keluarganya berantakan, yang berantem dan lain sebagainya. Karena mereka masih mementingkan egonya. Hari ini Tuhan kami mau mengajar, kami mau memohon agar Engkau yang katakan tidak baik manusia itu seorang diri saja, maka akan memberikan pasangan yang sepadan. Untuk itu Bapak, berikan yang terbaik untuknya, untuk mereka saling menopang, saling membantu, dan rumah tangga Kristen menjadi gambaran rumah tangga yang terbuka untuk semua orang. Keluarga yang mendambakan keturunan, kami meminta kepadamu Bapa, bukakan ibu atau istrinya agar Engkau karuniakan anak di tengah keluarga. Saat ini ibu-ibu yang sedang mengandung, kami juga memohon Tuhan, buah cintanya yang Tuhan sudah berikan kepadanya, dia akan menjadi generasi-generasi yang memberkati keluarga, memberkati bangsa, dan memuliakan Allah. Bangsa, negara, dan kota Depok kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Pakai kota Depok menjadi alat kepanjangan Tuhan untuk memberikan salam damai sejahtera untuk kota Depok ini. Dan ketika kami ada di negara Indonesia ini, kami bertanggung jawab Bapa untuk terus-menerus memohon kepada Engkau buat pemimpin-pemimpin kami, buat mereka yang bekerja di lembaga-lembaga legislatif dan di lembaga pemerintahan-pemerintahan yang lain, agar Kau menaruhkan hikmat-hikmat kepada mereka supaya bangsa ini aman, sejahtera, dan diberkati Allah. Pemilu di bulan Februari yang semakin mendekat, sudah mulai siapa calon pemimpin yang ideal, siapa presiden kami yang terbaik. Tuhan, kami boleh memilih, tapi Tuhan yang menentukan untuk bangsa ini pemimpin mana yang cakap dan arif bijaksana untuk menjadi alatnya Allah menolong bangsa Indonesia ini. Kami mau menyerahkan kepada Engkau untuk jemaat yang lemah fisiknya dan juga dalam pemulihan. Ada Ibu Lemina Turnip Sihaloho, ada Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Novi Alek, Ibu Juliana Siwu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Supartina Makatipu, Bapak Sukito, Bapak Winnie Harinusi, Bapak Edi Kristianto, Bapak Sahala Tobing,
Adik Kresio Cedugil Daniras, dan Bapak Hari Simanjuntak. Kami meminta Tuhan mengangkat sakit penyakit mereka, Tuhan memulihkannya dan menyembuhkan dari kelemahan fisik tersebut. Kami juga memohon Bapa untuk suku Penesak. Ada 130.000 orang Penesak yang tinggal di desa-desa pedalaman yang terjalin erat di Sumatera Selatan. Mereka biasanya tidak pindah ke pusat-pusat kota. Mereka banyak bekerja sebagai petani atau buruh harian dengan kualitas tanah yang buruk, sehingga mereka berpindah ke daerah-daerah pedalaman yang juga mereka secara tradisi dimiliki oleh kelompok-kelompok suku lainnya. Mereka sering menggunakan teknik dengan tebang dan bakar yang akan merusak lahan hutan. Mayoritas masih Muslim. Mereka masih percaya dengan kuasa roh yang ditakuti, yang disebut Sinde. Tuhan, kami datang kepada Engkau bahwa Engkau lebih hebat dari kuasa-kuasa roh, dan hari ini kami sepakat bersama dengan umat-Mu, ikat roh kuasa kegelapan yang akan menghancurkan mereka dan gantikan dengan roh Allah yang berdiam di dalam dirinya dan yang akan menjadi tanda ia ciptaan baru. Maka hari ini kami memohon kepada Engkau, datangkan seperti Paulus masa kini, Silvanus dan Timotius masa kini, untuk menjangkau mereka, untuk menolong mereka, untuk mereka memiliki iman yang kokoh, yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dan menjadi orang-orang yang hidup terbuka dengan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Roh-Mu sedang bertindak untuk menolong suku Penesak ini, sehingga ladang-ladang itu akan menjadi subur, pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati. Maka hari ini sekali lagi Tuhan, alat pertanian yang di Jawa sudah lumayan modern boleh ditransfer untuk mereka juga memiliki teknik pertanian yang matang, yang bagus, sehingga ekonominya juga semakin bagus. Terima kasih Tuhan. Maka untuk itulah kami memohon supaya ada orang-orang, ada ahli-ahli yang membangun desa itu, sehingga ada keseimbangan dan keadilan. Ya Bapak, kami juga mau bersyukur kepada Engkau buat jemaat-jemaat yang berulang tahun bersama dengan Bapak Budianto, Karinda Maharani Gunawan, Bapak Alfred Kna Ben Has Parlindungan Siboro, Saudara Octavianus Latu Perisa, Ibu Deborah Octaviani Daili, Bapak Jogi Alvin Franklin, Timotius Adi Putra Sebastian, Bapak Winnie Harinusi, Saudara Samuel Gary Kevin Jonathan, Saudara Clay Jenny Peters. Engkau ya Bapa yang memberkati mereka seperti hari-hari lalu. Tuhan beserta dengan mereka. Mereka akan memahami Allah yang hidup akan menopang dalam segala perkara. Tuhan yang hidup akan memampukan mereka dan terus berpengharapan kepadamu bahwa masa depannya sungguh ada. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semua jemaat yang hari ini hadir
agar Engkau memberkati mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan bahkan mungkin ketika ada di dalam pergumulan, hari ini kami mau katakan, Tuhan, Engkau memampukan mereka untuk mengatasi pergumulan, tidak lari dari pergumulan, karena Tuhan yang memampukan, dan mereka akhirnya tersenyum karena Tuhan penolong mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa syafaat ini yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di sudut, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Demikian, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara itu kita menyanyi atau diiringi organ dari NKB 208, dan nanti bait yang kedua dinyanyikan setelah kita memberikan persembahan.
bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah firman Allah yang telah saudara dengar. Pakailah seluruh hidupmu. Sekalian, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.